Sekarang kita masuk transaksi ke-17, yaitu penjualan secara tunai tanpa uang muka single currency dengan nomor PJ2301 tanggal 23 Januari 2020 dengan termin yaitu COD ke PT Wilson. Dan barang yang dijual yaitu ada dua, yang pertama KAV dan dua SUX. Lalu penyelesaian yang diimplementasikan ke ABSS yaitu sales, enter sales, dan jangan di checklist. Lalu dokumennya diganti menjadi order dan customernya kita pilih PT Wilson. Lalu klik use customer. Setelah itu kita ubah layoutnya menjadi item. Lalu klik OK. Lalu trimnya kita ganti menjadi COD. Lalu klik OK. Invoice-nya yaitu PJ2301 dan pada tanggal 23 Januari 2020. Dan nomor customernya tidak ada, maka dikosongkan saja. Lalu barang yang pertama yaitu KAV dengan jumlah 2. Lalu barang yang kedua yaitu SPX dengan jumlah 4. Dan jangan lupa untuk tagnya diganti menjadi PPN yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu kita pilih use tag codes. Setelah itu yang kedua jangan lupa juga diganti menjadi PPN, lalu klik use tag codes. Setelah semuanya sama hasilnya kayak di soal, maka kita klik record. Lalu sekarang kita masuk transaksi ke-18, yaitu transaksi penjualan tunai dengan sumber transaksi sebelumnya, yaitu dengan single currency. Dengan nomor PJ2401 pada tanggal 24 Januari 2020 dengan termin yaitu COD kepada PT Wilson. Dan barang yang dijual yaitu ada dua, yang pertama yaitu KAV dan yang kedua yaitu SPX. Sekarang kita masuk transaksi ke-17, yaitu penjualan secara tunai tanpa uang muka single currency dengan nomor PJ2301 tanggal 23 Januari 2020 dengan termin yaitu COD ke PT Wilson. Dan barang yang dijual yaitu ada dua, yang pertama KAV dan dua SUX. Lalu penyelesaian yang diimplementasikan ke ABSS yaitu sales, enter sales, dan jangan di checklist. Lalu dokumennya diganti menjadi order dan customernya kita pilih PT Wilson. Lalu klik use customer. Setelah itu kita ubah layoutnya menjadi item. Lalu klik OK. Lalu trimnya kita ganti menjadi COD. Lalu klik OK.
Invoice-nya yaitu PJ 2301 dan pada tanggal 23 Januari 2020. Dan nomor customernya tidak ada, maka dikosongkan saja. Lalu barang yang pertama yaitu KAV dengan jumlah 2. Lalu barang yang kedua yaitu SPX dengan jumlah 4. Dan jangan lupa untuk tagnya diganti menjadi PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu kita pilih use tag codes. Setelah itu yang kedua jangan lupa juga diganti menjadi PPN, lalu klik use tag codes. Setelah semuanya sama hasilnya kayak di soal, maka kita klik record. Lalu sekarang kita masuk transaksi ke-18, yaitu transaksi penjualan tunai dengan sumber transaksi sebelumnya, yaitu dengan single currency. Dengan nomor PJ2401 pada tanggal 24 Januari 2020 dengan termin yaitu COD kepada PT Wilson. Dan barang yang dijual yaitu ada 2, yang pertama yaitu KAV dan yang kedua yaitu SPX. Lalu penyelesaiannya kita akan implementasikan ke aplikasi ABSS dengan klik sales register. Lalu kita pilih order dan jangan lupa untuk mengubah tanggalnya yaitu menjadi 01 Januari 2020. Maka hasilnya akan seperti itu. Lalu kita pilih change to invoice, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita ganti invoice-nya menjadi PJ2401 pada tanggal 24 Januari 2020. Setelah semuanya sama, hasilnya kayak di soal, lalu kita klik record. Setelah itu kita klik OK. Lalu selanjutnya setelah itu kita pilih sales register. Setelah itu kita pilih open invoice. Lalu kita pilih yang PT Wilson. Setelah itu kita pilih received payment. Setelah itu kita ganti ID-nya. Lalu setelah itu kita ganti tanggalnya menjadi 24 Januari 2020. Dengan amount yaitu sebesar 19.470. Setelah selesai semuanya lalu kita klik record, maka di open invoice sudah tidak ada atau tidak tertera lagi. Lalu dia adanya di closed invoice. Sekarang kita masuk transaksi yang ke-19 yaitu transaksi retur penjualan single currency. Pada tanggal 25 Januari 2020 diterima pengambilan barang dengan kode SUX sebanyak 2 unit oleh PT Wilson. Lalu selanjutnya kita masuk ke sales, lalu enter sales.
Setelah itu kita masukkan nama customernya yaitu PT Wilson, lalu klik Use Customer. Setelah itu kita ganti termnya menjadi COD, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ubah layoutnya menjadi item, lalu klik OK. Setelah itu kita ubah nomor invoice-nya, lalu kita ubah date-nya menjadi 25 Januari 2020, lalu kita klik min 2 yaitu SUX, dan jangan lupa untuk tag-nya diganti menjadi PPN pajak pertambahan nilai, lalu klik use tag codes. Setelah semua hasilnya sama, lalu kita klik record. Selanjutnya kita klik sales, lalu sales register. Lalu kita pilih return and debit. Lalu kita klik pay refund. Setelah itu kita ganti akunnya menjadi Bank BCA IDR, lalu klik use account. Setelah itu kita ganti check no-nya. Lalu date-nya juga kita ganti menjadi 25 Januari. Setelah itu, jika semua hasilnya sama, kita pilih record. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke transaksi ke-20, yaitu membayar biaya telepon. Pada tanggal 25 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1 juta dengan menggunakan akun kas dan kategori L dengan nomor ref yaitu KK2501 dan pada tanggal 25 Januari 2020. Lalu cara penyelesaiannya kita implementasikan ke aplikasi ABSS dengan klik akun, pilih record journal entry, lalu kita ganti nomor generalnya menjadi KK2501 dengan date yaitu 25 Januari 2020. Lalu kita klik memo yaitu biaya telepon Januari. Lalu kita klik nomor akun yaitu telepon dengan sejumlah uang sebesar 1 juta. Lalu selanjutnya kita klik nomor akun. Kas IDR dengan sejumlah uang yaitu sebesar 1 juta. Setelah itu kita ganti kategorinya yaitu menjadi L. Setelah itu use kategori. Lalu untuk melihat transaksi kita bisa mencet yaitu Ctrl R. Setelah semuanya sama, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik record. Lalu selanjutnya yaitu transaksi membayar gaji menggunakan mata uang US dollar.
Pada tanggal 29 Januari 2020, Tuicom melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama David menggunakan mata uang US dollar sebesar 211 US dollar dengan rate yaitu 14.250 US dollar. Lalu cara penyelesaiannya kita implementasikan ke aplikasi ABSS dengan klik account. Lalu kita pilih record journal entry. Setelah itu kita ganti rate-nya menjadi yaitu US dollar. Lalu klik use currency. Lalu kita ubah jumlah mata uangnya, yaitu sejumlah 14.250 US dollar. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita ganti nomor generalnya yaitu menjadi KK2901. Pada tanggal yaitu 29 Januari 2020. Lalu memonya kita ganti menjadi gajian karyawan bulan Januari oleh Tuan David. Lalu kita masukkan nomor akun. Yaitu wages and salaries dengan uang sejumlah 211 US dollar. Lalu kita masukkan nomor akun kas USD dengan sejumlah uang 211 US dollar. Setelah itu kita ganti kategorinya menjadi O, lalu kita pilih use kategori. Setelah itu kita CTRLN untuk melihat transaksi. Setelah semuanya sama, lalu kita pilih OK. Setelah itu kita pilih record. Lalu selanjutnya yaitu transaksi ke-22 yaitu transaksi transfer bank. Pada tanggal 29 Januari 2020, Tuicom melakukan transaksi transfer bank dari Bank BCA IDR ke akun kas IDR sebesar 6.250.000 menggunakan fasilitas Speed Money dengan nomor cek BKM 2901 dengan kategori yaitu O. Lalu untuk cara penyelesaiannya kita implementasikan ke aplikasi ABSS dengan klik banking, lalu pilih Speed Money. Setelah itu kita ganti nomor ceknya menjadi BKM 2901 dan tanggalnya yaitu 29 Januari 2020 dan akunnya kita ganti menjadi Bank BCA IDR, lalu kita klik use account. Setelah itu memonya kita ganti menjadi transfer bank dari Bank IDR ke akun kas IDR. Setelah itu kita masukkan nomor akunnya
yaitu dengan nama akun kas IDR. Setelah itu kita masukkan amonnya sebesar 6.250.000. Dan jangan lupa masukkan amonnya juga sebesar 6.250.000. Lalu ganti kategorinya menjadi L. Lalu use kategori. Setelah itu kita untuk melihat hasilnya kita bisa klik CTRL. Dan apabila hasilnya sudah sesuai maka kita klik OK. Dan apabila semuanya telah sesuai kita bisa langsung pilih record. Setelah itu kita masuk ke transaksi 23 yaitu transaksi penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 1.350.000 dengan nomor GJ3101 kategori L. Dan untuk cara penyelesaiannya kita bisa implementasikan ke aplikasi ABSS, yaitu klik akun, lalu pilih record journal entry. Setelah itu kita ganti nomor generalnya yaitu menjadi GJ3101 pada tanggal 31 Januari 2020. Setelah itu memonya kita ganti menjadi depreciation equipment. Bulan Januari. Setelah itu kita masukkan nomor akun dengan nama akun yaitu Step Equipment dengan uang yaitu sebesar 1.350.000. Lalu kita masukkan nomor akun. Dengan nama akun yaitu Store Equipment Akumdep dengan sejumlah uang 1.350.000. Lalu dengan kategori L, use kategori. Setelah semuanya sama seperti di soal, lalu kita pilih record. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi end use inventory. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan proses end use inventory untuk mencatat persediaan yang hilang. Saat pengecekan stok persediaan yaitu kode KLV sebanyak 2 unit dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya dengan nomor IJ3101 dengan kategori L dan job P. Lalu untuk cara penyelesaiannya bisa kita implementasikan ke aplikasi ABSS dengan klik inventory, lalu kita pilih end use inventory. Setelah itu kita ganti nomor inventory-nya menjadi LJ3101 pada tanggal 31 Januari 2020. Dan memonya yaitu prosedur yang hilang dengan kode KLV. Lalu kita klik kodenya yaitu KLV sejumlah kuantitasnya yaitu kita klik -2 dengan job yaitu P, lalu kita pilih klik. Setelah itu kita pilih kategori. Setelah itu kita klik use kategori. Dan jika semuanya sudah sama seperti di soal, kita bisa pilih record.
all the way in your life.